Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang kamu rasakan ketika mantan masih mencintai kamu. Ya, meskipun mantan mengkhianati. Orang yang mengkhianati belum tentu bisa melupakan orang yang dia khianati. Yang lebih sering terjadi saat dia mengkhianati, dia baru menyadari bahwa orang yang sudah dia khianati itulah orang yang amat sangat dia cintai. Jadi penyesalan itu baru muncul, baru terjadi ketika dia terlanjur mengkhianati. Kemarin dia tergoda dengan pesona orang ketiga. Orang ketiga ini, misal kalau laki-laki ini ya, mantan ini laki-laki. Orang ketiga ini cantiknya luar biasa, masih muda, ya. Kemampuan berdandannya betul-betul mempesona. Siapapun yang ketemu dia akan jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Maka mantan ini mengejar-ngejar, kemudian dia mengkhianati. Tetapi setelah berhasil dia dapatkan, dia kecewa. Ternyata memang penampilan fisiknya mempesona. Tapi kalau bicara selalu menyakitkan hati, ya, dia 10 kali ngomong, 9 mantan sakit hati. Ya, selalu mengatakan sesuatu yang bukan membesarkan hati tetapi membuat sakit hati. Mantan sudah berusaha nih, ya, dia minta apa saja mesti dibelikan, keturutan, tapi selalu merasa kurang, ya, selalu merasa apa yang diberikan itu kurang. Kan orang sudah merasa capek kan, yang dia butuhkan adalah terima kasih kan. Jadi ucapan terima kasih, rasa terima kasih, kan itu kan. Orang sudah berusaha. Ini kurang terus, kan sakit hati. Saya pernah tuh ya, di sebuah tempat tuh, lagi banyak antrian. Saya lihat ada seorang suami itu, dengan bahagia, datang kepada istrinya ya, lagi di pasar nih ya, ngasih duit 50.000 kepada istrinya. Dia bilang ini untuk beli baju untuk anak lanang. Nah, mungkin anaknya sedang di rumah. Saya berpikir istrinya akan terima kasih ya AA, gitu kan. Namanya suami sudah berusaha kan. Banyak ya berterima kasih, sedikit ya berterima kasih, kan seharusnya begitu. Saya kaget itu. Kemudian si istrinya ini, duit 50.000 itu dikipas-kipas itu ke muka suaminya, di dekat saya itu. Kemudian kata si istrinya ke suaminya, duit 50.000 ini AA bisa beli apa? Waduh, rasanya kita yang melihat aja tuh jadi terenyuh gitu. Saya melihat suaminya itu kan malu ya, karena dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar. Saya lihat mata suaminya itu berbesmili itu, mau nangis dia. Nah, mantan itu kira-kira begitulah. Kalau 10 kali dia ngomong, 9 bukan mantan, orang ketiga ya. Orang ketiga itu kalau 10 kali dia ngomong, 9 kali mantan sakit hati. Sehingga ketika pertama kali ketemu, mantan memberikan nilai 9.
dari 10 untuk orang ketiga itu, karena penampilannya sangat mempesona. Begitu sudah mengenal karakter, sifatnya, cara bertuturnya, sifat borosnya, sifat matrenya, dan seterusnya, dari nilai 9 tadi, nilainya jadi 3. Ya. Jadi keindahan pesona penampilan fisik tadi jadi tidak berguna, jadi hilang semua. Mantan baru menyadari bahwa ternyata kita adalah cinta yang dia cari. Kita selalu berterima kasih, kita selalu bersyukur dengan segala usaha dia untuk kita. Nah, jadi begitu ya. Jadi orang mengkhianati itu belum tentu menemukan kebahagiaan yang dia cari. Justru kekecewaan itu akan muncul setelah pengkhianatan itu terjadi. Ya. Penyesalan itu hadir ketika dia sudah mengkhianati. Itu. Nah, sekarang mantan ya mengkhianati kita. Setelah dia mengkhianati, dia baru menyadari bahwa dia mencintai kita. Jadi dia ternyata butuh bersama orang ketiga dulu nih untuk belajar mencintai kita, untuk menyadari bahwa ternyata dia juga mencintai kita, dan lebih dari itu dia membutuhkan kita. Nah, sekarang apa tanda yang kita rasakan ketika mantan masih mencintai kita? Sebelum kita bahas tanda yang kita rasakan, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, tanda apa yang kita rasakan? Yakni rasa cinta di dalam hati kita itu tidak pudar, tetapi justru semakin membesar dari waktu ke waktu. Ya. Karena apa? Karena di sana mantan juga terus memancarkan sinyal cinta, sinyal kangen kepada kita. Ya. Sehingga pikiran kita memahami bahwa mantan ini masih mencintai kita, masih merindukan kita. Itu kan ya penelitian Profesor Digby Tatum, pikiran manusia ya selalu terhubung dengan orang lain seperti halnya wifi. Mantan memikirkan kita, otomatis sinyal dari mantan akan diterima oleh intuisi kita. Itu penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University. Intuisi, kemampuan memahami, tanpa harus ketemu, tanpa harus mendengar, tanpa harus melihat, tanpa harus membaca. Intuisi kita memahami. Ya, mantan masih mencintai kita. Ya, sehingga secara otomatis rasa cinta di dalam hati kita ini juga tidak pudar. Terus tumbuh bersama-sama. Cinta di hati kita tumbuh, cinta di hati mantan tumbuh. Dan pada waktunya, cinta ini ketika energinya semakin besar, karena ketika orang berpisah itu, energi cinta itu bisa menjadi semakin besar. Ini yang akan menggerakkan, mempertemukan, mempersatukan kita kembali dengan mantan. Ya. Nah, karena itu rasa cinta yang kita rasakan inilah ya yang menjadi penanda bahwa mantan juga masih mencintai kita dan mantan akan kembali bersama kita lagi. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai,
dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.